Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Dengan harapan kita semua dalam keadaan sehat. Sekalipun di hari Minggu ini kita harus beribadah dari rumah masing-masing, namun kita percaya kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan, dan kebaikan Tuhan tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Di hari Minggu ini kita akan kembali belajar dari firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih-Mu yang boleh kembali melayakkan kami ada di hari baru, di minggu baru ini. Biar kiranya sukacita Tuhan juga yang boleh kami sama-sama rasakan, bersekutu bersama keluarga yang adalah berkat Tuhan. Kami akan menghayati kekayaan firman-Mu, oleh karena itu Tuhan bersabdalah, kami siap membaca dan merenungkan, serta ajarlah kami untuk melakukan di dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan lewat kuasa-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, bacaan Alkitab kita di hari Minggu ini terambil dari Amsal pasal 23. Amsal pasal 23 ayatnya yang ke-12. Saya akan bacakan bagi kita semua. Firman Tuhan berkata, arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, melihat dalam kehidupan kita sebagai makhluk sosial, dalam relasi sebagai makhluk sosial yang adalah ciptaan Tuhan, siapapun kita, ketika kita melihat di tengah-tengah situasi kondisi yang diperhadapkan dengan banyak hal yang kemudian ternyata itu melanggar etika, norma, kaidah yang kemudian kita adopsi sebagai kesepakatan bersama, dan ketika kita melihat bahwa banyak orang mulai melanggar itu, saya rasa kita semua setuju bahwa paling tidak kita akan memberikan teguran, kita akan memberikan arahan yang sesuai dengan kaidah atau norma yang berlaku tersebut. Dan dalam upaya untuk bagaimana mengarahkan orang tersebut, tidak luput dari apa yang kita sebut sebagai nasihat. Banyak cara dalam rangka menyampaikan nasihat tersebut. Ada orang menggambarkannya lewat teguran secara tatap muka. Ada juga yang memberikan nasihat lewat pesan singkat, entah lewat SMS, lewat WA atau lewat telepon. Tetapi ada juga yang menyampaikan pesan itu dalam bentuk lirik lagu. Saya terkesan dengan lagu yang dinyanyikan oleh Victor Huta Barat yang berjudul Boru Panggoaran. Dalam lagu tersebut menggambarkan bagaimana seorang bapak yang sedang menasehati anaknya. Hodo boruku tapuk niate ateki, hodo boruku tapuk nipu supusuki, burju mau namar sikolai, asa dapot ho nasinitani rohami. Ungkapan dari lagu itu berisi nasihat bagaimana orang tua yang memberikan nasihat kepada anaknya. Karena apa? Ketika kita melihat bagaimana situasi kondisi kita sebagai manusia, kita diperhadapkan dengan berbagai godaan. Godaan itu bisa saja timbul dari pikiran, dari hati, yang kemudian membawa kita pada upaya mengejar hal tersebut. Bisa saja karena ingin mengejar kedudukan, berkaitan dengan harkat, status sosial, dan kemudian ada orang yang berupaya meraih kekayaan, mendapatkan harta dalam tindakan keserakahan atau ketamakan. Demikian juga ketika melihat berbagai godaan dalam merusak relasi atau hubungan kita dengan sesama kita. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, dari kitab Amsal pasal 23 ayatnya yang ke-12 yang kita baca di hari Minggu ini, perlu juga kita memperhatikan mulai dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11.
Karena ketika kita melihat bagaimana pesan yang mau disampaikan di ayatnya yang ke-12 ini, kita memperhatikan Salomo yang kemudian memberikan nasihat, memberikan masukan berkaitan dengan anak-anak rohaninya yang ternyata lebih banyak anak-anak muda. Bagaimana perilaku orang muda yang mendorong Salomo untuk memberikan nasihat dan peringatan agar anak-anaknya mengarahkan perhatian pada didikan dan selalu mengarahkan kepada pengetahuan, yang semuanya itu dalam rangka apa? Tujuan Salomo dalam rangka memperlengkapi anak-anak berkaitan dengan nilai atau sikap yang kemudian membawa mereka di dalam pengenalan takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita melihat di bagian ayat 1 sampai ayat 3, Salomo mengungkapkan berkaitan dengan undangan pembesar ketika dalam jamuan makan. Yang kalau kita jujur, biasanya kalau kita datang dalam sebuah undangan pembesar, kita melihat bagaimana suasana di dalam pesta tersebut, tetapi juga yang tidak kalah penting berkaitan dengan menu yang disajikan. Wah, kita mungkin bisa mengatakan, ini nggak pernah ada di rumah. Model seperti ini nggak pernah saya lihat. Dan kemudian itu membawa kita untuk menikmatinya dalam kebebasan yang kita mungkin berpikir bahwa kita mengalami kondisi sakit lewat makanan ini dan lain sebagainya atau minuman ini. Tetapi kita berupaya untuk menyantapnya. Dan apa yang coba disampaikan oleh penulis kitab Amsal, bagian ini mau mengatakan berupayalah tahan diri. Bahkan simbol pisau yang diletakkan di leher, simbol untuk tahan diri atas apa yang coba ditawarkan kepada kita. Karena apa? Karena pada akhirnya yang dirugikan adalah diri kita sendiri juga. Selanjutnya kalau kita perhatikan di ayat 4, ayat 5, demikian juga ayat 10 dan ayatnya yang ke-11. Bagaimana gambaran yang coba ditampilkan oleh penulis kitab Amsal berkaitan dengan upaya menjadi kaya. Saya katakan bahwa Alkitab tidak melarang kita untuk menjadi kaya. Tetapi apa yang coba dikatakan lewat penulis kitab Amsal mau mengatakan bahwa siapapun kita pasti ingin menjadi kaya. Namun jangan karena mengejar kekayaan tersebut hanya akan membuat pertama-tama fisik kita lelah atas upaya-upaya yang kita lakukan, akhirnya menjadi sia-sia. Dan apa yang terjadi, kita tidak dapat menikmatinya. Atau di situasi atau kondisi yang lain, kita mendapatkan kekayaan itu disertai dengan ketamakan, merampas, mencuri, yang akhirnya merugikan orang lain. Dan apa yang terjadi? Kita mendapatkan itu tidak lagi disertai dengan kejujuran, apalagi dengan rasa bersyukur. Bapak Ibu Saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, saya jadi teringat salah satu film anak-anak yang disajikan di salah satu media televisi. Film itu anak-anak mengenalnya dengan Better Bean Cafe. Better Bean ini memiliki tim yaitu Cricket, Poppy, Dazzle, dan Jasper. Dan kemudian mereka memiliki tetangga yang bernama Mama Lady. Mama Lady ini timnya yaitu Sports dan juga Spatch yang merupakan anak-anak monyet. Nah, ketika penduduk di sekitar itu mendengar bahwa Better Bean itu kafenya itu selalu menampilkan makanan-makanan yang enak, minuman yang luar biasa, ternyata menimbulkan kecemburuan bagi Mama Lady. Sehingga kemudian Mama Lady itu berupaya menyuruh Sports dan Spatch untuk bisa mencuri apa yang menjadi menu andalan di kafenya Better Bean. Dan pada akhirnya apa? Ketika Mama Lady berupaya membuat seperti yang disajikan oleh Better Bean di kafenya, ternyata hasilnya sia-sia. Kadang pahit, kadang tidak enak. Sehingga orang melihat bahwa, wah, yang lebih enak itu di kafenya Better Bean. Alhasil apa? Apa yang coba dilakukan oleh Mama Lady dan juga Sports dan Spatch meninggalkan kesan yang ternyata akhirnya bukan menguntungkan mereka, tetapi malah membuat mereka jadi rugi dan bahkan memunculkan pesan yang sangat tidak baik bagi lingkungan mereka, apalagi bagi Sports dan Spatch. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, ketika kita melihat bagian ini mengatakan kepada kita bahwa atas apa yang kita lakukan mendapatkan itu bukan dengan rasa syukur, justru kita yang akhirnya rugi, kita yang kemudian akhirnya lelah, kita yang kemudian tidak bisa menikmati apa yang kita dapatkan.
Oleh karena itu Bapak Ibu, penulis kitab Amsal memaparkan bahwa itu juga merupakan godaan-godaan bagi kita ketika kita ingin mendapatkan kekayaan yang perlu kita ingat. Marilah kita memperolehnya itu bukan dengan merugikan orang lain. Sedikit saja kalau disertai dengan rasa syukur itu lebih jadi berkat. Daripada banyak mengharapkan banyak, akhirnya apa? Waktu kita dengan Tuhan terabaikan. Hubungan kita dengan orang lain jadi rusak karena kita mendapatkan dengan cara apa? Ketamakan, kerakusan, mencuri, dan lain sebagainya. Dan lebih lanjut lagi di ayat 6 dan ayat 7, jangan makan roti orang kikir. Di bagian ini tidak disebutkan apakah roti ini berkaitan dengan undangan makan pembesar. Namun mau mengatakan kepada kita, kalau kita cermati, seolah-olah pesan ini yang disampaikan memiliki keterkaitan bahwa atas apa yang telah disajikan pembesar itu menginginkan imbalan atas apa yang telah disajikan. Akankah kita mengatakan bahwa itu hanya cerita dalam Alkitab saja, atau hanya kisah dalam sinetron saja? Kenyataan menunjukkan kepada kita bahwa ketika sesuatu dilakukan bukan berdasarkan ketulusan, dapat dikatakan bahwa ada kepentingan pribadi yang ingin dikejar. Ada udang di balik batu dan lain sebagainya. Karakter ini bisa saja hadir dalam keluarga, persekutuan, bahkan dalam relasi sosial kita dengan masyarakat. Dan ternyata kalau kita cermati itu hanya akan membawa kehancuran. Matius 6 ayat 3 dan 4 berkata, tetapi jika engkau memberi sedekah, jangan diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, bagian ini mau mengatakan kepada kita, mari kita lakukan semua itu dengan penuh ketulusan. Apapun yang kita lakukan, mungkin kita menerimanya tidak seperti apa yang kita lakukan, tetapi tetaplah melakukan kebaikan. Bukan kita melakukan sesuatu karena kita menginginkan yang lebih besar dari apa yang kita lakukan. Dan lebih lanjut lagi di ayatnya yang ke-9, mau mengatakan kepada kita, berkaitan dengan apa yang coba dikatakan karakter manusia yang begitu universal, aplikatif, bahkan relevan kalau kita melihat dalam konteks saat ini. Kalau kita melihat di dalam kitab Amsal, kita banyak menemukan karakter-karakter orang yang coba diangkat oleh kitab Amsal. Salah satunya kita berjumpa dengan orang yang tidak berpengalaman. Karakter orang yang tidak berpengalaman biasanya dia polos, gampang dibujuk, tetapi juga gampang kena tipu. Mereka tidak tahu bahaya, kurang waspada, dan pada akhirnya apa yang terjadi? Orang-orang di sekelilingnya ternyata banyak yang bermaksud hanya mencelakainya. Tetapi mari kita melihat bahwa ternyata kita tidak lepas dari karakter orang seperti itu. Dan yang kedua, kita berjumpa dengan karakter orang bijaksana. Bukan berarti mereka yang bijak tidak pernah berjumpa dengan konflik, tidak punya masalah, atau tidak pernah berbuat salah. Ciri-ciri orang bijaksana menyukai nasihat dan teguran, dan kemudian selalu berupaya untuk tetap introspeksi diri. Tetapi di sisi lain juga penulis kitab Amsal mengangkat, ternyata ada orang bebal. Di ayatnya yang ke-9 perikop kita saat ini, Amsal 23, bagaimana juga diarahkan ketika kita melihat karakter orang bebal adalah melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang. Dan ternyata ketika kita melihat, mungkin saja karakter itu ada dalam keluarga kita, bahkan mungkin persekutuan kita. Yang ketika kita tahu bahwa apa yang kita lakukan itu salah, tetapi seringkali sekalipun sudah dinasehati, sudah dikasih teguran, tetap kita melakukan hal itu berulang-ulang kali dan tetap saja itu tidak tepat, tidak benar. Dan kemudian salah satu karakter juga dari orang bebal, susah menerima masukan dan nasihat, apalagi teguran. Saya jadi teringat sebuah cerita ketika salah seorang pasien yang datang mengunjungi dokter, dia bermasalah dengan lambung. Karena dia memang seorang peminum minuman keras. Kemudian dokter memberikan masukan, memberikan nasihat. Pasien ini tidak dengan serta-merta langsung menerimanya. Tetapi karena kategorinya orang bebal, ketika dokter memberikan contoh mengambil cacing dan kemudian dimasukkan di dalam cangkir, kemudian dokter itu mengguyurnya dengan alkohol. Dan ketika dokter memberikan gambaran, lihatlah bahwa cacing ini akhirnya mati karena alkohol. Tetapi ternyata
sang bapak itu tidak menerima seperti itu. Malah atas kesimpulan yang ditampilkan oleh dokter ketika dokter bertanya, apa yang dapat bapak lihat dari hasil ini? Malah sang pasien itu berkata, dari sini saya belajar, kalau saya rajin minum alkohol, saya tidak akan cacingan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inilah yang kemudian mengatakan kepada kita bahwa orang bebal, ia merasa dirinya paling bijak, masalahnya paling berat, selalu melihat kesalahan orang lain yang besar tetapi meluputkan kesalahan sendiri, menolak untuk introspeksi dan tidak mau berubah. Dan kemudian di sisi lain, orang bebal yang amarahnya meluap-luap. Sebenarnya persoalannya sepele, kemudian menjadi besar, dan kemudian masalah itu sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara sederhana, tetapi kemudian ngambek, tidak mau aktif dalam persekutuan dan pelayanan, dan kemudian melihat bahwa sepertinya masalah itu sulit untuk dihadapi. Di sisi lain bukan berarti orang bijak tidak bisa marah, hanya saja mereka berusaha meredam amarah mereka, memberikan kesempatan untuk damai sejahtera Allah hadir, dan kemudian berupaya menyingkirkan jangan sampai karena amarah akhirnya membawa kepada dosa. Dan karakter orang bebal yang lain menganggap dirinya bijak, cenderung membenarkan tindakannya sendiri dan berupaya untuk mencari alasan untuk tidak berubah, fokus kepada hal negatif yang dilakukan orang lain, membesarkan kebaikan yang dilakukannya sendiri. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, dari bagian ini kemudian kita berjumpa pada ayatnya yang ke-12. Apa yang kemudian dibutuhkan? Sebagaimana pesan yang disampaikan, arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Pada bagian ini, lewat Amsal pasal 23 ayatnya yang ke-12, kita kembali diingatkan. Penulis kitab Amsal mau menekankan bahwa yang dibutuhkan untuk hidup bukanlah pengetahuan saja, akan tetapi akhlak, karakter, integritas. Sehingga ketika kita melihat, bukan sedikit orang pintar di sekeliling kita, bukan sedikit orang berpengetahuan di sekeliling kita, tetapi hal tersebut saja tidak cukup. Kita juga butuh diperlengkapi bagaimana akhlak, karakter kita yang senantiasa mengandalkan Tuhan, karakter yang bertumbuh di dalam takut akan Tuhan, sehingga ketika kita melanjutkan segala aktivitas kehidupan kita akan terus tetap ada di dalam kendali Tuhan. Kita akan terus berpengharapan hanya kepada Tuhan. Godaan, tantangan bisa saja membawa kita jatuh, tetapi ketika kita meletakkan semuanya itu di dalam tangan Tuhan, ketika kita mengarahkan perhatian kita, didikan kita kepada takut akan Tuhan, bahkan telinga kita kepada pengetahuan, kita tidak akan mengabaikan setiap didikan yang kita terima. Kita tidak akan mengabaikan pengetahuan yang kita terima, tetapi kita mau mengarahkan itu menjadi berkat. Karena ketika kita melihat bahwa dalam upaya menjadi berkat, bukan berarti kita tidak ada tantangan. Batu permata menjadi halus karena diasah. Begitu juga perjalanan kita sebagai orang beriman. Kita mengalami berkat bukan berarti kita lepas dari tantangan dan pergumulan, tetapi semakin kita mengarahkan perhatian kita kepada Tuhan, Allah mendidik kita dengan berbagai cara. Marilah kita melihat beban kehidupan pun dirancang Allah untuk bagaimana kita mendekatkan diri kita hanya kepada Tuhan. Pergumulan demi pergumulan, mari kita maknai sebagai bentuk Allah mendidik kita, supaya kita semakin mengarahkan ketergantungan kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.